Ya, Iya, Pak. panggilan siapa, Bu? Ilen, Pak. Aha, bukan Indra ya. Bukan, Pak. Baik, Ibu Indra Leni. Ya, Pak. Kita malam ini akan menggali pengetahuan, wawasan, serta kemampuan Ibu berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Ya, Pak. Apa itu pedagogik, Bu? Apa pedagogik itu? Cara kita ngajar, rambu-rambu Ya, mengajar. kenapa, Bu? Cara kita ngajar, Pak, pedagogi itu. Cara kita mengajar, bolehlah. Penting Ibu mengerti dan memahami apa maksudnya pedagogik itu. Ya, Ya, Pak. kompetensi kemampuan mengajar Mengajar. atau proses pembelajaran ya. Ya, Pak. Di dalam mengajar banyak komponen-komponen yang mesti kita terapkan. Salah satunya ada pengelolaan kelas, Ya, ada Pak. juga pengembangan kurikulum, ada Ya, administrasi pendidikan, ada evaluasi pendidikan. Nah, banyak sekali itu perangkat-perangkatnya. Sekarang karena ya, Pak. kita sudah digiring secara praktis dalam pendidikan profesi, berhubungan dengan kemampuan guru, khususnya adalah bagaimana membuat modul ajar. Nah, sekarang saya mau masuk ke modul ajar itu. Ada Ibu buat modul? Ada, Pak. Ada. Apa temanya Ibu pilih? Temanya mari mengaji dan mengkaji surat Al-Hujarat, Pak. Apa poinnya surat Al-Hujurat itu? Poinnya yang pertama membaca membaca surat Al-Hujarat. Coba Ibu Kemudian bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 itu. ya ayuhan nasu, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu khalaqna min zakari wa unsa. Kurang dapat pula, Pak. Nah, gimana cara Ibu mengajar kalau Ibu nggak tahu? Apa yang mau Ibu ajarkan? Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum. Ya, Bu. La'allakum iya, la'allakum tattaqun. Iya itu, Bu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum min qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum Hmm. innallaha alimun khabir. Iya. Coba ulang lagi, Bu. Coba ulang lagi, Bu. Ya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa Zakari wa unsa wa unsa ja'alnakum ja'alnakum inna syu'uban wa akramakum qabaila ila li ta'arafu arafu in arafu inna akramakum inna akramakum indallahi indallahi atqakum. atqakum Hmm. innallaha alim. Terus Pak. hafal lagi itu. Ya, Pak. Kalau enggak hafal tentu nanti gimana menjelaskan materi itu kepada siswa kan. Iya, Nah, Pak. apa poinnya itu, Bu? Poinnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu apa? Poinnya yang pertama adalah uh, isinya, Pak. Isi soal. Menciptakan manusia tuh, Pak, bersuku-suku, Hmm. berkelompok.
berbangsa-bangsa. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Itu Apa poinnya. poinnya? Poinnya itu ya. Dan kenapa penting kita menjelaskan itu kepada anak usia SD? Supaya mereka ini tidak terlalu melecehkan kawannya, Pak. Apa maksudnya melecehkan kawannya? Uh, uh, Senda guraunya yang selalu apa namanya, supaya anak ini mengerti bahwasannya kita diciptakan oleh Allah itu uh, tidak sama. Ada laki-laki, ada perempuan. Oke. Nah, itu. Eh, Kemudian ada bersuku-suku, tidak boleh hmm, apa namanya, uh, mengolok-olok suku yang lain. Contohnya, ya, kamu Batak, kamu Minang, jangan sampai seperti itu terhadap anak didik kita. Kita ajarkan kita harus menghargai dan menghormati suku yang lain. Atau kita seandainya Allah itu menciptakan semuanya manusia, nah, tentu tidak ada perkembangannya. Seandainya ya, diciptakan intinya laki-laki Tuhan semuanya, menciptakan manusia itu berbeda-beda, iya berbeda-beda. terbelakang yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Apa tujuannya Sama. sama? Inna akramakum indallahi atqakum. Kan gitu. Iya Pak. Kemuliaan tidak dilihat dari warna kulit, tidak Warna kulit. dilihat dari suku, tidak dilihat dari bangsa. Tapi Tuhan melihatnya adalah dari ketakwaan. Ketakwaannya. Oke. Ibu mengenal istilah PBL? Kenal Pak. Nah, apa itu PBL? Coba jelaskan. PBL, metode pembelajaran, metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, Pak. Apa maksudnya berpusat pada siswa? Lebih banyak siswa yang aktif daripada guru. Nah, coba gimana caranya itu? Agar siswa lebih aktif daripada guru. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik oleh anak. Hmm, Kemudian anak menggalinya. anak menggalinya. Iya. Kasih contoh. Apa contoh? Kemudian kita tegaskan contohnya. Siapa yang bisa membaca surat Al-Hujarat? Tuh. Oke. Setelah itu Kemudian bacanya. dibaca nak. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang sanggup? Hmm, Kemudian kita kasih reward. Kalau dapat tidak dapat tuh kita puji dulu. apa tuh reward? Suatu hadiah supaya anak itu semangat. Hmm, Contohnya kita kasih gambar senyum atau kalau yang mampu dia membacanya kita kasih reward yang paling bagus cap jempol. intinya pembelajaran itu harus menyenangkan. Iya, menyenangkan. Ya, ya ada interaksi antara guru dengan siswa, pendidik dengan peserta didik, agar tujuan dari pembelajaran kita itu bisa tercapai. Iya, Jadi Pak. tidak bisa guru itu berdiri sendiri atau disebut dengan teaching center ya, Iya, Pak. guru yang terpusat gitu, terpusat pembelajarannya pada guru, teaching learning center. Yang harus kita genjot itu adalah student learning center. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara mengembangkan kreativitas berpikirnya Iya, atau Pak. inquiry ya, keingintahuannya atau curiosity, keingintahuannya terhadap sesuatu, dan itulah yang kemudian kita tumbuhkan dan kita kembangkan agar dia terbiasa kemudian menjadi sebuah tradisi atau sebuah. Oke Ibu, Iya, Pak. media pembelajaran yang digunakan apa Bu?
Media pembelajaran Max and Max, apa itu nama Max X Max itu pasang gambar Pak. Pasang gambar. Buat apakan gambar itu? Dikasih contohnya ya Ayuan, apa artinya? Nah, itu kita bikin sebuah kartu tulisannya, kita kasih kertas karton, disuruh anak tuh menempelkan. LKPD ada dibuat. Ada Pak, lembar Apa, kerja siswa Pak peserta didik. apa contohnya untuk LKPD yang dibuat? Itu ada tes tulis seperti pilihan ganda. Kemudian ada uraian. Gitu. Coba Ibu contohkan satu LKPD yang Ibu kembangkan seperti apa? Ah, pilihlah salah satu contohnya LKPD. Surat Al-Hujarat diturunkan di kota A, Mekah, B, Madinah, C itu yang seperti pilihan ganda, Pak. Kemudian kita masuk ke aspek asesmen gitu. Aspek asesmen itu apa langkah-langkahnya? Apa langkah-langkahnya untuk mendalami aspek asesmen? Gak ingat Ibu. Ingat, Pak. Ada langkah awal, kemudian ada formatif, ada sumatif. Sumatif, iya Pak. Formatif, sumatif. Kalau formatif ketika pembelajaran berlangsung, kalau sumatif akhir pembelajaran. Oke. Nah, Udah Bu, udah cukup itu. Nanti banyak kali pertanyaannya nggak tidur udah Ibu nanti. iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, iya. Oke, sukses Ah, selalu Ibu ya. iya Pak. Jurat ayat 13 tentunya. Iya Nah, Bu. coba kita lihat ini menggunakan PBL, Ibu. Ini apakah sudah berbasis TPEK modul ajar Ibu? Kalau dilihat sudah Bu. Apa buktinya? Jelaskan ke saya. Ini buktinya ada videonya, ada memakai apa tuh Bu? Video panduan tentang surat Al-Hujarat Bu. Nah, terus, nih video satu, apa lagi? Sudah tuh bikin poster Poster apa itu? tentang surat Al-Hujarat Bu. Posternya berupa apa? Berupa tulisan Bu. Tulisannya di mana? Dibikin di kertas. Itulah TPEK namanya menggunakan teknologi informasi yang Bu. bermuatan pendidikan. Kalau pakai karton, alun itu Bu. Ayo dulu Bu. Alay. Apa Bu? Atau model speaker Bu? Speaker untuk apa? Bluetooth. Apakah itu sudah menggunakan teknologi informasi? Technological, pedagogical, content knowledge. Alun itu Bu, itu samu. Zaman dulu pakai speakernya. Alay. Ibu nak bikin PPT. PPT Bu. Ya. Ada Bu kemarin tapi enggak ketemu Bu. Baku hilang-hilang Bu. Nah, nanti bisa ya, misalnya Ibu putarkan video. Ibu melakukan asesmen awal pakai Google Form. Kan itu cantumkan linknya di sini. Ibu apa itu namanya mencari sumber belajar itu dari artikel jurnal, cantumkan linknya di sini. Kalau banyak biru-birunya sih kok Bu, berarti ala berbasis TPEK. Coba mau buka. Ini toleransi ya. Iya Bu. Karena di dalam Al-Hujurat itu kan memang toleransi ya. Iya Bu. Kan bisa ini. Semakin banyak birunya semakin bagus ya. Iya Nah, Bu. apa saja kira-kira di mana tadi bisa Ibu tambahkan?
untuk ujian UKIN nanti itu harus semakin banyak ya. Iya, Bu. Nah, apa contohnya tadi yang saya bilang tadi, di mana kira-kira Bu tambahkan? Sumber belajar, tambahkan Iya, dari sumber belajar. artikel jurnal. Misalnya Iya. nanti Ibu cari judul jurnal itu misalnya toleransi atau apa kan gitu ya, terkait dengan Iya. bahasan dari surah Al-Hujurat kan itu. Nah, Ibu Iya, Bu. tempelkan di situ kayak video ini. Nah, berarti siswa nanti bisa mengakses melalui link yang Ibu kirim kan itu. Saya bisa kan itu. Iya, Nah, Bu. ya, di mana lagi? Ibu misalnya melakukan asesmen awal pakai Google Form, kan bisa juga itu, cantumkan linknya di situ. Iya. Ya, jadi Ya, semakin Bu. banyak akan semakin baik. Oke. Ya, Ini Bu. modul P5, modul ajarnya mana? Ini P5 ya. Oh, ada. Ini kurikulum merdeka. Oh, ini. Iya, Bu. Ini modalnya, Bu. Ya, ini. Nah, ini kompetensi sama ini. Bu, ini salah. Bukan kompetensi inti, komponen inti. Ya, di atas informasi umum, di bawahnya komponen inti. Karena kemarin itu LK Iya, Bu. dari tugas itu salah. Lu mungkin perlu di membuat. Iko nak kompetensi inti, kompetensi inti itu kok tak bayang di waktu tilas kuliah ya. Iko Iya, Bu. komponen inti, Bu pelak ya. Iya, Bu. Komponen inti situ, Bu. Ya, jadi di sini tujuan pembelajarannya kenapa ini? Kalau tujuan pembelajaran kan langsung kita ambil dari CP, kan gitu. Apakah CP Iya, Bu. menggunakan memperhatikan poster? Ini kan ini bisa Ibu buatkan di KKTP. Ibu ngambil tujuan pembelajarannya dari mana nih? Ibu merumuskan tujuan pembelajarannya gimana nih caranya nih? Dengan memperhatikan poster, peserta didik mampu membaca surat Al-Hujurat. Dengan melihat video, apakah begitu cara menyusun tujuan pembelajaran? Coba saya tanya dulu, bagaimana cara Ibu merumuskan tujuan pembelajaran? Dari CP, Bu. Nah, ada dari CP dengan memperhatikan poster, kan? Ada? Nggak terbayang sih, ada tuh. Nggak terbayang raso, Bu. Nggak terbayang maksudnya? CP. Ini, ya, kalau membuat TP dari CP itu bisa secara langsung. Tidak ada dengan ini, Bu. Ini berarti kalau dalam kurikulum 13 kan, kalau menyusun tujuan pembelajaran itu ada ABCD-nya kan, itu ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree kan gitu ya. Nah, kalau Ibu di sini dengan memperhatikan poster itu masuknya kemana? Ke ABCD itu. Dengan memperhatikan proses, dengan memperhatikan poster. Tapi kondisi ya. Kondisinya dengan memperhatikan poster peserta didik. Jangan pakai ini ya, Bu ya, yang di depan ini di-delete ya. Iya, Bu. Ya, jadi bukan begitu. Sepengetahuan Ibu, bagaimana caranya merumuskan TP dari CP yang ada? Bagaimana caranya? Kan ada itu di LK2 kalau tidak salah ya, ada 3 cara. Ada enggak? Entah kemarin mungkin, Bu. Apa? Apa, Bu? Hehehe, galak sibuk lah. Oke, ini dia berarti ininya TP-nya menjelaskan pesan pokok lalu mampu membaca. Coba Ibu jelaskan bagaimana Ibu menjelaskan materi Al-Hujurat ini supaya tercapai tujuan pembelajaran siswa bisa membaca dengan tartil. Coba jelaskan ke saya siswa Ibu, tujuannya supaya saya bisa membaca Al-Hujurat ayat 13 ini dengan tartil. Kita baca langsung saja ya, supaya saya bisa membaca surah Al-Hujurat dengan tartil. Kita lapaskan kepada anak itu, Bu. Kita baca dulu. Jangan caranya, Ibu terangkan ke saya. Anggap saya peserta didiknya untuk TP yang pertama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Seperti itu, Bu. Terus supaya saya Ah. bisa diapain lagi? Kan ini supaya siswa bisa membaca dengan tartil, diapain sekali baca saja atau bagaimana? Kemudian dilafazkan oleh anak itu, Bu. Nah, terus apa lagi? Berapa kali Ibu lakukan? Ulang 2 kali, 3 kali sampai anak itu mampu, Bu. Kalau untuk tujuan yang kedua, bisa menjelaskan supaya siswa bisa menjelaskan pesan pokok surah Al-Hujurat. Pesan Kemudian Kemudian kita bacakan artinya, Bu. Kemudian apa yang terkandung Coba Ibu jelaskan supaya saya bisa paham. Coba Ibu jelaskan. Coba Ibu jelaskan supaya siswa saya, anggap saja saya siswa Ibu, supaya saya bisa paham pokok surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Baiklah. Ya, Kita silakan. terangkan isi pokok daripada surat Al-Hujurat yang terkandung di dalamnya adalah Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian Allah itu menciptakan dari berbagai latar belakang yang berbeda supaya kita itu saling kenal dan mengenal. Itu yang kita terapkan terhadap anak kita, Bu. Supaya saya paham pokok dari surah Al-Hujurat aja segitu saja Ibu jelaskan, berarti selesai gitu. Ibu anggap saya siswa Ibu supaya saya bisa paham pokok surah, pesan pokok dari surah Al-Hujurat. Pesan pokok daripada surat Al-Hujurat adalah Allah menciptakan manusia itu dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan manusia itu diciptakan Allah itu berbagai latar belakang supaya kita saling kenal mengenal, supaya kita saling toleransi terhadap sesama. Terus pagi. Kemudian saling kita menghormati dan menghargai terhadap sesama kita yang berbeda, yang berbagai latar belakang. Bagaimana cara menghormati dan menghargainya? Misalnya Paus kemarin ke sini ya. Ya, kalau kita sekarang kemarin di Jakarta ada Paus datang ke Indonesia. Bagaimana Ibu menunjukkan supaya siswa itu bisa dia menghargai, menghormati gitu ya. Gimana? Kan ada contoh tuh. Kan bisa ini ya. Kita angkatkan itu menjadi kasus ya dalam permasalahan dalam problem learning kan gitu ya. Iya, Bu. Coba bagaimana? Kita tidak boleh mendengarkan, Bu. Kita bilang sama anak kita jangan mau terprovokasi oleh hal-hal yang demikian. Seperti Paus itu datang ke Indonesia, kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh tidak menghargai. Terus apa lagi? Tadi kan kita bersuku-suku, berbeda agama kan gitu ya. Iya, kita tidak boleh. Ada orang Batak Bu, tetangga saya orang Batak, orang Kristen Bu di tetangga saya. Ada di sini di komplek ini banyak nonis katanya. Saya pernah waktu itu di Garege itu nonis itu kiranya banyak orang non Islam katanya. Nah, bagaimana? Misalnya Ibu menjelaskan ke siswanya. Kita tetap menghormatinya, kita tetap menghargainya, kita tidak boleh apa namanya tuh ya mana tahu kan di Payakumbuh itu kan nggak tahu kita kan. Iya. Gimana? Kita hargai apa yang dia lakukan, Bu. Tidak boleh kita marah-marah terhadap orang yang menganut non-Islam. Nah, oke deh. Lanjut. Sekarang Ibu kriteria pencapaian tujuan pembelajarannya membaca surah Al-Hujurat ya. Apa yang Ibu buat instrumennya untuk ini? Instrumennya asesmennya. Itu pilihan ganda, Bu. Kalau membaca apakah pilihan ganda?
Berarti uraian nih. Ini kan di sini kan membaca. Iya, Bu. Kalau menjelaskan pesan pokok mungkin pakai uraian. Kalau membaca, coba kita lihat, sudah benarkah? Mana instrumennya? Sintaks PBL. Ini sudah dijelaskan, membimbing individu maupun kelompok mengembangkan hasil karya. Sudah, kalau sintaksnya sudah ada ini. Nah, untuk asesmennya mana? Pengayaan remedial. Asesmennya, Bu. Status kakak. Habis. Nah, do Bu. Nah, kalau ibu kalau lah Tidak ini lengkap. kalau masalah ibu kemana? Mana? Instrumennya. Instrumen untuk asesmennya tidak ada nih. Kira-kira mana ada? Ada enggak? Atau saya yang terlewat? Coba ke Ada bawah, tuh Bu. dikit, Coba Bu. ke bawah, Bu. Ada bawah ketek, Bu. Ada asesmen tadi, Bu. Sedikit. Ada? Ini, Bu. Ini, Bu. Sedikit, Tapi Bu. ini ada. Asesmen ini kan Ah. baru Tulis. ini saja. Mana instrumennya mana? Instrumennya nggak ada nampaknya, Bu. Nah, Ada, Bu. Kurang tuh, Bu. lengkap berarti barang Berarti nggak Bu. lengkap. Nah, Nggak lengkap berarti Bu. kalau tidak lengkap Ibu kan akan melengkapinya nih. Kira-kira apa nanti yang akan Ibu instrumennya akan Ibu buat untuk bisa nanti mengukur siswa bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Bu jelaskan saja dulu karena di sini tak ada. Ya, kita buat tulisan Arabnya, Bu. Kemudian ini apa bacanya? A. Contohnya. Ya, yang saya tanya instrumen untuk melakukan penilaiannya, untuk mengasesmennya. Ibu mau melakukan penilaian atau asesmen yang bisa nanti mengukur siswa itu bisa membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Apa kira-kira? Instrumennya saya tanya. Ibu paham pertanyaan saya? Paham, Bu, tapi tak pandai menerangkan sama Ibu, Bu. Tapi itu bala lah yang paham. Berarti paham tapi tidak bisa menjelaskan. Kan begini ya, berarti dia disuruh praktek ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira kalau dia disuruh praktek, apanya yang mau dinilai? Kalau dia bisa membaca dengan benar. Kalau dia bisa membaca dengan benar, kita kasih plus, Bu. Kita kasih reward. Menjadi indikator kalau membaca dengan benar. Membaca Al-Quran dengan benar itu ada indikatornya. Apa kira-kira? Anak mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan Apa benar. indikator mampunya? Misalnya, makharijul hurufnya benar. Kan itu sesuai dengan makharijul huruf. Tajwidnya benar. Kan itu, ya kan? Iya, Lancar membacanya. Kan itu, Bu. Nah, nanti dibuatkannya. Berarti ya, Bu. apa itu namanya melakukan penilaiannya dengan praktek. Nanti Ibu buatkan instrumennya tentu yang praktek ya. Harus nampak nanti di dalam instrumen penilaian itu atau rubrik penilaiannya apa saja yang menjadi indikator dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, begitu ya. Oke. Telah hilang suara Ibu. Hilang suara Ibu. Iya, Bu. Nggak kedengaran suara Ibu, Bu. Oh, nggak kedengaran. Terus bagaimana lagi nih? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Jaringan mungkin. Kedengaran. Oke. Nah, kalau PTK Ibu tentang apa? Meningkatkan upaya meningkatkan hasil belajar, Bu. Terus dengan PTK. apa? Melalui apa? Melalui pasang gambar, Bu. Pasang gambar. Indeks gambar. Make image. Iya, Bu. Ianya yang mana? PTK mencari masalah tuh kan, Bu. Ya. Ibu harus belajar lagi ya. Karena Ya, Bu. nanti ketika UP pertanyaan tentang PTK ada juga. Ya. Iya, Bu. Saya pernah membuat kisi-kisi, bukan kisi-kisi, membuat soal TO ya. Saya melihat kisi-kisinya ada pertanyaan tentang PTK.
Ibu harus pahami ya. Iya, Bu. Ibu pengen lulus kan? Iya, Bu. Nah, Ingin lulus, makanya Bu. harus banyak belajar. Kayaknya Ibu belum paham ya. Iya, Bu. Semangat ya. Iya, Bu. Umurnya berapa nih? Apa, Bu? Umur Ibu berapa sekarang? Usianya berapa? Murid. Usia Ibu sekarang berapa? Usia kelahiran 73, Bu. Mungkin Kamu 51. kadang, Wak, Bu. Aku 73 loh. Apa, Bu? Kamu gadang, Wak. Aku 73 loh. 73, Ibu. Bu. Iyo. Sama kadang, Wak. Man. Nggak baik pasal ni. Saya boleh ni. Kan kalau di kampung. Iya, Bu. Nah, jadi belajar lagi ya. Awak kurang apa, Wak, Ma, Bu? Kurang apa namanya? Pelatihan. Iya, Minim pelatihan. Ibu kan kemarin sudah walaupun menyusun proposal PTK cuma 2 hari, tentu Ibu harus paham ya. Iya, Bu. Ibu dalami karena Ibu akan ujian UKIM juga, ujian UP juga, UP yang penting. Saya pernah melihat waktu itu kisi-kisi saya pernah membuat soal untuk TO mahasiswa PPG. Saya melihat ada juga soal tentang PTK. Perhatikan ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang Ibu buka Al-Quran surah, coba ngaji lagi ya. Ayat 23 saja deh. Surat apa, Bu? Al-Baqarah 23. Al-Baqarah 23. Ya. Uh, 23 itu aja, Bu, dibaca. Iya. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah bisuratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in sadiqin. Sadaqallahul azim. Coba Ibu tulis alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini mana HP Bunda tolong. Iya. Dibawa juga. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Udah, Bu? Antum dulu, Bu. Ibu kemana? Nulis baru, Bu. Gimana Ibu? Oh, sedang menulis. Mana aku, Ibu? Kaifa fa'ala rabbuka bi Ashabil fil.
Ini Bu. Ya, coba lihat, nggak nampak. Ibu matikan dulu deh backgroundnya, dinonkan dulu. Bisa? Tunggu. Bu, nggak bisa ibunya matikan Bu Leni. Coba kedepankan dikit Bu Leni. Kedepankan dikit ke kameranya Bu Leni. Dikit lagi Bu Leni. Nggak Ah, nampak. Ibu nulisnya pakai pena atau pakai spidol? ah. Pena Bu. Nah, itu Ulang, ulang lagi Bu Leni. nggak Dekatkan lagi nampak. Bu Leni. Nggak nampak. Lihat lagi Bu Leni. Ah. Atau Bu Leni bisa foto itu kirim ke WA saya Bu Leni. Foto itu kirim ke WA Oke, saya. oke Pak. Ya Pak. Tunggu bentar ya Bu. Ya. Tunggu bentar. Oh. Izin scan ya Bu. Ya, silakan Pak. Kelihatan Bu. Enggak Bu. Oke Bu. Saya ulang lagi Bu. Kecil Pak. Oke Bu. Oke, Bu. Bapak download dulu deh. Kayak tadi. Nampak Bu? Oke, Pak. Oke Oke, Bu. Pak. Cukup, Pak. Kasih. Ya Bu. Oke, Bu, sekarang untuk saya kan ada tuh penilaian untuk praktek, cuman saya minta saja sampelnya Ibu sekitar ada 5 menit. Ibu praktekkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ya, nanti video lengkapnya Ibu kirim ke saya supaya saya bisa menilai itu. Sekarang Ibu praktek sedikit. Praktek mengajar Bu. Ya, kegiatan pendahuluan dikit, yang motivasi saja, kegiatan inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pimpin oleh ketua. A'udzubillahi Jadi minasyaitonir rajim. motivasi saja Bu, bagaimana cara Ibu memotivasi siswa pada kegiatan pendahuluan? Ya, baik anak-anak Ibu semua. Kita belajar pendidikan agama Islam tentang surat Al-Hujarat. Apabila kita dapat membaca surat Al-Hujarat, hafal, kita akan bisa membawanya untuk ayat sholat. Kemudian apabila kita paham, bisa kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terus lanjut. Kegiatan inti lagi. Nah, Ya. kemudian, apakah anak Ibu hafal tentang surat Al-Hujarat? Kalau belum, Ibu hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna su'ban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Oke, cukup. Untuk kegiatan penutup apa yang Bu lakukan? Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah yang pertama, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling kenal mengenal. Kemudian kita harus saling toleransi terhadap beda agama. Kemudian Bopek keluar. kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kalau Ibu Ukin, kalau Ibu PPL ya, dalam kegiatan penutup, terutama dalam menyimpulkan, jangan guru yang menyimpulkan rendah nilai Ibu. Ya, minimal guru bersama siswa. Minimal. Nah, kalau bisa siswa saja baru dibimbing nanti ya. Yang bisa menyimpulkan kan gitu ya. Karena itu ada dalam instrumen penilaian UKIN, apakah guru melibatkan siswa dalam menyimpulkan ya. Kalau tadi ayo kita Ibu simpulkan materi kita, bukan begitu ya. Bukan guru yang menyimpulkan ya. Supaya nah kali itu dia yang proses yang teori kognitif itu juga kan gitu. Dia bisa pakai konstruktivistik juga begitu ya. Oke, makasih ya Bu ya. Ya, makasih banyak Bu. Ya. Oke, kasih Pak Alpi, makasih, boleh Ibu boleh istirahat. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indralini keluar dulu. Iya Pak. Kalau seketik enggak Udah Alpi sampaikan itu Bu, udah sampaikan untuk apa itu, untuk membuat modul ajar itu kami kan kemarin kayak gini Bu. Setelah kami selesai bersama, itu kami ada Zoom-nya gitu Bu. Enggak, kalau saya sebentar nggak